Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Terlibat cekcok, kepala desa meninggal dunia. Video syur oknum kepala desa di Lebak tersebar luas. Istri Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meninggal dunia. Kepala Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, tewas diduga setelah adu mulut dengan seorang mantri yang bekerja di salah satu rumah sakit umum di Kota Serang. Tim forensik Rumah Sakit Umum Daerah Banten, polisi langsung melakukan otopsi jenazah korban untuk memastikan penyebab tewasnya korban. Korban bernama Salamun Nasir meregang nyawa dalam perjalanan menuju RSUD Banten setelah diduga ditusuk jarum suntik berisi cairan oleh mantri. Kronologis peristiwa maut ini terjadi saat pelaku mendatangi rumah korban di Kampung Sukamanah, Desa Curug Goong. Karena korban tidak berada di rumah, pelaku meminta istri korban untuk menelpon korban agar pulang ke rumah untuk membicarakan sesuatu. Saat bertemu di rumah korban dan pelaku terlihat cekcok mulut hingga terjadilah penusukan jarum suntik berisi cairan oleh pelaku pada punggung korban. Korban dilarikan ke puskesmas setempat dan dirujuk ke RSUD Banten. Setibanya di rumah sakit, dokter mengatakan korban telah meninggal dunia. Harapan dari keluarga harus diusut sampai tuntas dan seadil-adilnya sesuai dengan perilaku dari pelaku terhadap kakak saya. Kak, tadi kejadiannya di rumah atau di jalan? Di rumah. Jadi siapa aja tadi? Di lokasi ada istri korban, ada sepupunya juga, ada tetangga yang melihat, yang melerai juga, ada masyarakat udah di situ. Belum diketahui pasti motif dari pelaku menyuntik korban hingga tewas. Polisi masih mendalami kasus ini. Sang mantri bernama Suhendi sudah diamankan di Polresta Serang. Polisi juga menunggu hasil otopsi dari rumah sakit terhadap jenazah korban. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Kesedihan mengiringi pemakaman Salamun Nasir, seorang kepala desa Curug Goong yang menjadi korban diduga pembunuhan seorang mantri atau petugas kesehatan yang dilakukan di rumah korban. Ratusan warga, kerabat, dan juga kolega ikut mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Tangis sang istri pun pecah saat berpelukan dengan sanak saudara yang ikut ke pemakaman. Di mata teman kerja, pelaku merupakan sosok yang baik hati dan terkenal humoris. Selain itu, dalam segi pekerjaan, korban bagus. Camat Padarincang yang hadir dalam pemakaman tersebut meminta agar masyarakat tidak berasumsi apapun dan berharap agar mengikuti proses hukum yang ada. Kalau kaitan dengan penanganan, saya optimis gitu kan, sesuai dengan tupoksinya. Optimis biar kepolisian akan berupaya maksimal untuk mengungkap terkait dengan dugaan kasus ini. Pokoknya kita percayakan sepenuhnya ke pihak kepolisian yang menangani kasus ini. Keluarga korban berharap agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Mereka menduga ada unsur pembunuhan berencana dalam kasus tersebut karena pelaku telah menyiapkan alat untuk membunuh korban. Dari keluarga menyerahkan semuanya ke kuasa hukum untuk diusut tuntas sampai adanya keadilan untuk keluarga saya, dan kita keinginan keluarga dapat ngikutin pasalnya, pasal ke 340 KUHP karena mungkin ya hukuman yang setimpal lah. Sebelum disuntik pada bagian punggung, korban dan terduga pelaku juga sempat terlibat adu mulut di rumah korban.
Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Warga Lebak dihebohkan beredarnya video tidak senonoh yang diduga dilakukan oleh seorang oknum kepala desa di Kecamatan Cikulur bermesraan dengan seorang wanita di dalam sebuah kamar. Beredarnya video syur tersebut mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya Sekretaris Fraksi P3 DPRD Kabupaten Lebak, Musa Weliansyah. Dirinya sebagai anggota dewan mengutuk keras tindakan oknum Kades dan pegawai honorer Dinsos tersebut. Dengan beredarnya video tidak senonoh yang diduga dilakukan oleh oknum Kades tersebut, pihaknya meminta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Lebak serta Inspektorat untuk segera memanggil dan memeriksa oknum Kades tersebut. Yang dilakukan oleh oknum kepala desa adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan juga dengan yang dilakukan oleh pegawai honor. Saya minta agar ini diusut tuntas, diproses sampai dipecat. Sementara itu, oknum Kades yang diduga dalam video belum bisa dikonfirmasi. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Dua pencuri sepeda motor babak belur dihajar warga setelah kepergok korban di Jalan Cendrawasih Raya Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan. Meski sudah tertangkap dan tidak berdaya, warga yang kesal masih terus berupaya mengejar kedua pelaku. Beruntung sejumlah tokoh masyarakat yang berada di lokasi segera mengevakuasi kedua pelaku ke tempat yang lebih aman dan mencegah main hakim sendiri sambil menunggu polisi tiba. Peristiwa bermula saat kedua pelaku masuk ke rumah kos dan langsung mencuri sepeda motor milik penghuni kos yang terparkir. Saat akan kabur membawa motor curian, salah seorang penghuni kos memergoki pelaku dan langsung mengejar sambil berteriak meminta pertolongan. Saat kedua pelaku keluar dari rumah kos dan hendak tancap gas, mereka berpapasan dengan seorang pengemudi ojek online yang mendengar teriakan minta tolong dan spontan menendang kedua pelaku hingga akhirnya terjatuh. Kan tadi malingnya kan mau hampir situ, nah yang penghuni kosnya kan langsung teriak. Nah terus pas ini kepapakan sama Gojek, langsung ditendang tuh. Ditendang langsung, mereka kan jatuh tuh berdua kan malingnya kan. Berdua, udah bawa motornya sih, terus habis itu langsung diamanin warga, langsung pada diikat sih sama ya biasalah warga kan, ada yang ditendang juga, ada yang gitu kan. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku untuk diperiksa. Kasus pencurian ini pun sudah dalam penanganan Kepolisian Sektor Ciputa Timur Polres Tangerang Selatan. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.